Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ID Sejarah. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai peradaban kuno di dunia. Ini merupakan video pengantar dari materi peradaban kuno di dunia. Oke, peradaban kuno ini diambil dari bahasa luar. Dari bahasa Latin sendiri, peradaban kuno dinamakan civitas yang artinya kota. Dalam bahasa Inggris diistilahkan sebagai civilization, dari bahasa Belanda yaitu Beschaving, dan dalam bahasa Jerman diistilahkan yaitu de-civilization. Intinya dari peradaban kuno ini adalah suatu peradaban di dunia yang memberikan berbagai kemajuan zaman pada zaman-zaman terdahulu. Peradaban kuno yang akan kita bahas diantaranya ada di Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika. Di Asia sendiri, kita akan belajar mengenai peradaban Mesopotamia, India kuno, Cina kuno, kemudian di Afrika, kita akan mempelajari Mesir kuno. Kemudian di Eropa, yang akan kita pelajari adalah peradaban Pulau Kreta, Yunani kuno, dan Romawi kuno. Sedangkan yang terakhir, Amerika, ada peradaban Inka, Aztec, dan Maya. Nah, ini kurang lebih map atau peta dari peradaban kuno di dunia. Kalau kalian lihat di sini ada Viking ya. Viking ini tidak masuk ke peradaban kuno yang kita bahas. Ini. Nah, yang terakhir ciri-ciri peradaban kuno di dunia. Nah, kenapa kok ada beberapa yang dikatakan peradaban kuno, ada yang tidak, seperti Indonesia kok tidak masuk ke peradaban kuno. Nah, yang pertama adalah pembangunan kota-kota baru dengan tata ruang yang baik, indah, dan modern. Nah, sebagai contoh, peradaban-peradaban kuno seperti India, kalian bisa lihat di sana nanti akan dijelaskan ada berbagai bangunan-bangunan monumental. Dan dalam pembangunan kota di kota kuno di India itu sudah ada tata kelolanya, maka dianggap tata ruang yang baik, indah, dan modern. Nah, hal itu juga bisa dilihat di Eropa, kemudian di bangsa Maya, Aztec, Inka itu juga sudah terbentuk tatanan kota yang baik pada masanya. Nah, yang kedua, berkembangnya beragam ilmu pengetahuan teknologi yang baru yang lebih maju. Nah, seperti di peradaban kuno di Yunani dan Romawi, itu sudah sangat terbuka mengenai kemajuan zaman. Jadi pada zaman itu sudah ada berbagai filsuf, ilmu pengetahuan dasar yang pada zaman itu sudah sangat canggih, katakanlah seperti fisika, perbintangan, kemudian kalender itu sudah ada. Maka dikatakan peradaban kuno karena pada zamannya itu sudah ada beragam ilmu pengetahuan serta teknologi baru yang lebih maju daripada wilayah yang lain. Nah, kemudian yang ketiga, sistem pemerintahan yang tertib karena terdapat hukum dan aturan-aturan. Nah, hukum yang dianggap terkenal pada masa zaman kuno adalah Kodeks Hammurabi yang ada di wilayah Mesopotamia. Nah, inilah mengapa wilayah Mesopotamia menjadi rujukan peradaban kuno di dunia. Kemudian yang terakhir, masyarakat terbagi dalam jenis pekerjaan, keahlian, dan strata sosial yang jauh lebih kompleks. Nah, sebagai contoh, munculnya sistem monarki, diantaranya memunculkan raja atau golongan kesatria, kemudian golongan pedagang, dan golongan yang tidak memiliki pekerjaan. Itu bisa dilihat di strata sosial yang ada di India kuno. Di sisi lain, di peradaban kuno yang lain bagaimana? Sebagai contoh di peradaban kuno Yunani, itu memunculkan polis atau negara kota yang berbeda-beda, tiap wilayah memiliki ciri khas strata sosialnya. Sebagai contoh di Yunani, di polis Sparta, satu negara kota itu pekerjaan utamanya ya menjadi militer. Kemudian di pekerjaan yang lain itu dipegang oleh para buruh.
Begitu juga di Athena, begitu juga di Mesir yang berbagai stratanya itu sudah terbentuk. Berbeda dengan masa praaksara, hanya ada berburu dan meramu dan kemudian ada yang bercocok tanam. Nah, peradaban kuno lebih kompleks daripada masa praaksara. Oke, cukup sekian penjelasannya. Nanti bisa disambung ke video yang lain mengenai peradaban kuno di berbagai belahan dunia. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.